riset yang baik tuh sebelum bikin desain kemasannya tuh biasanya seperti apa? Oh iya, biasanya bisa dimulai dari banyak hal ya, Hmm. karena kan desain ini menurut saya nggak ada sesuatu yang pakem. Pendekatan desain ini digunakan untuk membuat konsep, Kons menjadi positioning produknya, menjadi keyword desainnya, menjadi brand personality-nya. Nah, Terus kalau misalkan tadi ada bahas-bahas soal kompetitor. Nah, sebenarnya kompetitor itu bisa dijadikan acuan produk kita untuk membuat keseragaman di market, di pasar gitu. Atau justru kompetitor itu ada untuk kita menghindari hal-hal yang serupa. Jadi sebenarnya kita tuh harus dimirip-miripin sama kompetitor atau justru dibuat jauh berbeda. oh iya ya, Hmm. pertanyaan bagus. Ini ya persepsi pemilik brand beda-beda. Mm-mm. Ada yang merasa ya udah mirip. Jadi nanti pada saat ada satu kompetitor iklan biasanya Mm. kalau ada produk-produk yang mirip lumayan dapat nih kecipratan. Mm-mm. Ya seperti itu. Atau kan channel pemasarannya itu kan ada yang modern trade, ada yang general trade. Mm-mm. Nah, jadi beda-beda. Ada juga yang misalkan mereka maunya eh, tampil beda Mm-mm. gitu. Kalau dari sisi desainer, lebih baik saya selalu cari satu pendekatan, satu desain yang berbeda Oh, yang beda. gitu. Karena kalau sama ya sayang Followers. kan? Iya betul. Kita bisa comot salah satu keunggulannya, pasti ada, saya yakin. Mm-mm. Pasti ada. Nah, itu yang diunggulkan. Mm. Jadi tidak mainstream. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya selalu produk itu tidak hampir pasti ada kompetitor Mm-mm. ya, makanan, minuman, Ada yang dan serupa. sebagainya, ada Mm-mm. yang serupa. Tapi kalau kita berpikir secara jangka panjang, kita lebih baik membentuk satu produk menjadi brand yang dikenal orang seperti apa nih, gitu. Pasti kan marketnya banyak dan Mm-mm. berbeda-beda, positioningnya tentunya berbeda-beda. Saya Mm. yakin itu bisa dibangun sama para pemilik brand kerjasama dengan desainer, Jadi punya gitu. jati diri sendiri gitu ya brandnya. Iya, Hmm. betul. Sama seperti apa ya? Kalau layaknya itu seorang figur, seorang sosok, Mm-mm. dia kan punya karakteristik yang berbeda-beda Mm-mm. kan? Ya, dengan yang Tapi lain. dia akan bertemu orang dengan lawan bicara yang berbeda-beda. Nah, lebih cocoknya Yang cocok-cocokan mana? juga kan? Uh-uh. Nah, seperti Sukanya itulah yang kurang mana? lebih ilustrasinya. Ya, jadi kembali lagi ke owner itu mau menempatkan produknya di posisi yang seperti apa. Oke, menarik banget nih, Pak. Nah, terus ngomong-ngomong soal owner nih, ketika Bapak eh, anggaplah Bapak orang yang mendesainnya gitu, desainernya. Biasanya suka ada perdebatan apa sih Pak sama owner produk gitu ketika Bapak sedang membuat desain kemasan? Biasanya sering sering ada beda pendapat dalam hal apa? Oh iya, ini Hmm. pertanyaan bagus dan sangat penting ya. Jadi kalau owner kan memang mewakili suara 5 juta umat ya, katanya Oke. ya. Nah, tapi dari sisi desainer dan tim marketing Mm-mm. tentunya kan berbeda. Mm-mm. Tapi saya juga bertemu dengan owner-owner klien yang justru mengedukasi saya. Mm-mm. Karena dari sisi marketing, strategi yang ingin dicapai adalah ini. Nah, desainer harus menangkap objektifnya inginnya seperti itu. Kita harus visualkan, selaraskan dengan Mm. objektifnya. Jadi nggak bisa idealis. Bagusnya seperti ini, inginnya seperti ini. Tapi target marketnya sementara belum ada di level itu. Oh, nggak Nah, nyampe. akhirnya iya nggak sampai juga kan Mm-mm. pesannya. Nah, jadi kalau saran saya memang eh, itu dia balik yang ke awal pertama kali. Kita lihat dulu target marketnya siapa. Mm. Dia punya persepsi terhadap visual, pengalaman estetikanya sudah sampai sejauh mana. Mm. Kalau kita sodorkan yang terlalu
Ekstrim. ekstrim juga nggak bisa diterima, Mm, sayang produknya nggak bisa diserap dengan baik kan. Nah, jadi biasanya dari sisi owner yang saya ketemuin, dia akan berpikir dari sisi biaya, cost, oh, modal untuk investasi, mm-mm. ya sampai hitung-hitungan nanti biaya produksinya sekian berapa, ya kan. Dari sisi desainer maunya memang biasanya yang paling bagus. Mm-mm. Misalkan yang paling simpel lah, dia mendesain pakai 9 warna, ternyata supplier klien itu hanya mampu cetaknya 6 warna. Nambah lagi biayanya. Iya kan, itu juga harus kita sesuaikan kan. Hmm, Sebenarnya bagus ada limitasi itu 6 warna atau 5 warna, tapi desain hit itu harus outstanding. mm-mm. Itu tantangan si desainer buat Hmm, breakthrough mm-mm. bagaimana bisa mencapai hal tersebut. Nah, inilah yang harus sinkron Mm-mm. antara cara kerja desainer dengan marketing, tim brand yang terlibat dalam proyek itu sampai ke owner. Nah, Hmm, biasanya kalau ada beberapa perusahaan dalam mendevelop produk itu ada lagi satu tahap yang tadi saya sebut, focus group of discussion. mm-mm. Jadi mungkin kadang-kadang si desainernya juga ada idealisnya, subjektif. Kemudian owner pemilik brand juga mereka punya pemikiran sendiri kan, Mm-mm. baiknya seperti apa, Mm-mm. terus referensi visualnya seperti apa, beda-beda nih semua. Mm-mm. Nah, alangkah baiknya mungkin pakai responden yang bisa mendapatkan masukan lebih ke kita. Jadi ada Iya, suara dari orang lain iya, juga. dari sisi misalkan desain. Ini desainnya untuk produk ini. Mm-mm. Nah, dicobain dulu mulai dari rasanya, Hmm. kemudian ke desainnya, terus ke kemasannya, material, ergonomisnya mudah dibuka, Hmm. mudah ditutup dan sebagainya, supaya lebih objektif Hmm. seperti itu. Jadi memang banyak masukan juga dari orang gitu dibutuhkan ya, jangan Iya, jangan mengandalkan kemauan sendiri gitu. Biasa owner suka ada yang ngotot, berarti dikembalikan lagi ke target pasar gitu, responden sukanya yang seperti apa kalau FGD gitu ya. iya betul. Oke, menarik banget nih. Nah, terus saya banyak lihat di pasaran gitu ada kemasan yang justru besar gambarnya gitu. Tadi Imagery, imagery-nya iya, itu besar sekali gitu, tapi keterangan produknya tuh sedikit gitu, atau bahkan mungkin bingung ini tuh apa tapi lucu. Jadi saya beli aja gitu. Kadang ada gitu tapi apa sih, ya udahlah gitu, enggak itu cuman lucu aja gitu. Terus ada juga produk yang keterangannya tuh banyak, cuman secara visual memang kurang menarik, kayak ya udah polos misalnya warna hijau, sabun cuci muka misalnya, terus ya udah tulisan-tulisan gitu aja. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sebaiknya yang lebih ditekankan itu apakah secara visualnya harus bagus kalau pilih salah satu gitu ya, atau yang justru informasi produknya lebih ditonjolkan? hmm, iya iya. Kalau menurut saya harus lihat ke masing-masing jenis produknya itu dulu. Hmm, Misalkan skincare kan rame terus nih. mm, Sesuatu yang dipakai ke kulit nggak boleh sembarangan, mm, ya. Jadi informasinya itu penting, mm. yang perlu dikomunikasikan secara Oh utama. iya. Dan melihat tren yang market lagi sukai, skincare juga biasanya itu yang simple minimalis, Mm, bukan yang rame. rame-rame Oke. seperti itu. Dan misalkan beda lagi kalau karakter produk packagingnya itu makanan. Mm, Nah, kita harus riset dulu. Makanan ya udah pasti sih biasanya orang mau beli isinya yang banyak. nikmat, yang Enak banyak, ya. yang enak, iya Mm. kan? Nah, jadi yang bisa mengkomunikasikan itu adalah apanya? Foto produknya. Oh ya. Foto produknya tersendiri atau ada pakai model, ada pakai ilustrasi yang bikin lebih emosional. Mm, Seperti itu. Tapi di beberapa makanya ini pendekatan desain itu banyak sekali mm, dan berbeda-beda. Ada juga produk yang hanya mengandalkan tipografi, mm. itu udah bagus dan orang udah mengerti. Intinya adalah yang mudah orang cepat cerna Oke. sampai dia istilahnya tidak mengeluarkan kalori untuk tahu ini produk apa Apa sih, iya. iya kan? Mm, Contoh di packaging kopi, mm, banyakan hanya typo.
Oh iya. Dan karena kopi variannya mungkin ada lebih dari 3, lebih dari 5, dia harus bisa menjawab konsumen jangan sampai salah ambil. Mhm. Findable identity-nya itu harus jelas. Beda mungkin kalau jualnya di etalase secara digital. Mmm. Di setiap etalasenya satu persatu dijelaskan. Alangkah baiknya itu udah siap. Mmm. Jadi dalam satu kemasan itu orang udah mudah mengerti baik itu mau dijual secara offline atau dijual secara online. Mmm. Nah, itu jadi yang tadi Bila tanyakan apakah dominannya foto produknya atau kok banyak teks tulisan. Nah, itu menurut saya itu tergantung karakter Produk. produknya. Oke. Dan kita bisa kemas dengan cara yang kreatif menjadi sesuatu yang tetap menarik. Mmm. Tapi kembali lagi, biasanya orang itu akan mengingat 1, 2, 3 itu udah cukup banyak. Mmm. 3 itu udah paling banyak. Jadi yang dibilang klaim USP-nya, paling unik produknya yang paling unggul apanya. Nah, Mmm. itu yang dikomunikasikan. Jadi kalau semuanya tapi Pak, sering dapat kita punya produk ini khasiatnya banyak sekali. Mhm. Nah, Pengen itu ditampilkan. disampaikan semua, Mhm. ditampilkan di panel utama. Jadinya itu saling berbagi tempat, jadinya crowded, Mhm. menurunkan estetika. Oh Jadi iya. saya saran ke klien kami kalau yang ada keinginan seperti itu, mungkin bisa dikomunikasikan lebih detail di sosial medianya. Mmm. Diaktifasi brandingnya, kegiatan brandingnya. Mhm. Tapi secara visual di kemasan ya yang simple, proporsional, yang harmonis, orang yang paling penting dia udah tahu ini produk apa dan keunggulan utamanya yang mana. Seperti itu. Oke. Itu udah bisa jadi solusi ke konsumen, oh ada alternatif nih. Produk Mhm. ini benar-benar menjawab keinginan saya seperti itu. Berarti memang dikembalikan lagi gitu ya ke target pasarnya dan mungkin FGD perlu banget ya Pak buat tahu gitu apakah desain yang kita buat tuh memang benar-benar disukain sama masyarakat, sama customer gitu. Iya, minimal pooling. Kalau FGD memang biasanya mengeluarkan biaya. Oh iya. Ya, pooling dari lingkaran kepercayaannya, Oke. tanya-tanya pendapatnya dahulu, dahulu gitu. Mmm. Oke, menarik banget nih Pak. Mungkin saya mau tanya lagi nih Pak, Iya, tips untuk para pelaku usaha ataupun desainer kemasan yang lagi mau ngedesain kemasannya. Dari Bapak sendiri ada tips nggak? tipsnya, Mhm. ya sebenarnya simple. Eh, harus tahu keunggulan produknya. Oke. Jadi kalau saya kan terlibat juga di UMKM, jadi Mhm. ada Pack Me Up. Jadi saya sering tanya gitu, dapat kisah-kisah inspirasi juga dari para pelaku UMKM. Yang saya selalu tanya pertama itu, dapat ide mau menjual produk ini dari Dari mana? mana? Oh iya. Nah, jawabannya itu banyak banyak beragam. Ada yang cuman lihat dari dapur, saya punya apa, Mhm. atau lihat tetangga dia pintar membuat sesuatu tapi dia Mmm. nggak bisa menjualnya, Mhm. kerjasama dan sebagainya. Jadi tips yang paling penting buat pelaku brand itu produknya apa dulu? Oke. Apakah dilihat dari opportunity, Mhm. nilai ekonomisnya yang sedang menjadi tren. Green tea lagi menjadi tren, apa-apa kan pakai green tea. Mhm. Saya juga bikin martabak pakai green tea, Mhm. minuman apapun pakai Skincare green green tea. tea. Iya, apapun lah. Udah lewat sekarang misalkan dulu ada semuanya pakai nanas rasanya, Mhm. ikut ke sana. Atau dari passion-nya apa yang dia bisa. Oke. Bisa bertahan lebih jangka panjang biasanya menjadi tapi harus benar-benar pikirin brandingnya juga Mhm. seperti itu. Nah, jadi itu dulu. Kemudian cari tahu Mhm. keunggulannya yang tidak dimiliki oleh brand lain apa. Oke. Itu. Nah, itulah yang dikomunikasikan dalam packaging design communication Oke. secara konsisten. Mhm. Jadi sampai orang tahu, oh brand ini makanan kan banyak sekali. Saya pernah waktu itu misalkan rendang. Mhm. Orang tahu rendang, tapi
ternyata klien kita ini punya satu rempah-rempah yang berbeda Oh iya. dengan yang lainnya, Mm-mm. menggunakan andaliman. Nah, Jadi keunggulan iya, dia. jadi keunggulannya. Nah, itu kan udah sesuatu yang berbeda jadinya, Mm-mm. walaupun merek rendang banyak Banyak sekali. Nah, itu jadi satu yang diferensiasi. ditonjolkan gitu ya. Iya, dan ya harus mampu bisa menjawab kenapa sih harus mau memilih dan membeli Produk ini. produknya. Seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan sebenarnya dari tadi kita sebut-sebut target pasar memang penting, tapi justru jauh lebih penting jati diri produk itu sendiri gitu ya, yang harus dibangun gitu, dikuatkan sebelum akhirnya memikirkan target pasar, customer mau belinya seperti apa. Iya, betul. Jadi itu kan ada good product, Mm-mm. good packaging, Oh iya. good service menjadi good business. Oke. Nah, itu harus dilakukan secara konsistensi. Nah, Ada proses waktunya. Jadi jati dirinya itu penting menjadi mm-mm. satu brand yang dikenal seperti apa, bukan yang si pemilik brand inginkan. Hmm, Beda. Jadi brand itu akan menjelma ya apa yang orang lain konsumer mau pikirkan iya. terhadap brand tersebut Mm-mm. gitu. Wah, menarik banget nih. Oke deh, Bapak, karena kebetulan durasi ya, kita dikejar sama durasi juga, jadi mungkin podcast episode 1 ini kita cukupin sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Raymond. Sama-sama. Untuk teman-teman, kalau mau request topik apa yang bakal kita obrolin di episode selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Iya. Nanti saya tanyakan langsung sama Pak Raymond gitu. Jadi teman-teman bisa komen apa aja gitu kan di kolom komentarnya. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.liddesignassociate.com dan juga follow Instagram kita di Lidesign and Associate supaya nggak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Kami berdua pamit, sampai jumpa. Terima kasih.